Ya baik, perkenalkan nama saya Maria Florida Nuriani Odang dengan NIM 1218029. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi Case Pro pada wanita dan juga KB, yaitu materi yang pertama mengenai evidence base pada asuhan KB dan juga Case Pro pada wanita. Menurut Seket et al., evidence base adalah suatu pendekatan medis yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini untuk kepentingan pelayanan kesehatan penderita. Evidence base KB dan Case Pro pada wanita, yaitu yang pertama metode penggunaan kontrasepsi selama masa postpartum, yang kedua alat kontrasepsi dalam rahim update, yang ketiga MOW tanpa sayatan, dan yang terakhir implan terkini. Ya baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua mengenai leaflet konsep kependudukan dan juga KB. Ya baik, seperti ini contoh leaflet kependudukan dan juga KB-nya. Ya baik, yang berikut kita masuk ke materinya, yaitu ada dua, konsep kependudukan dan juga konsep KB. Saya jelaskan yang pertama, konsep kependudukan. Penduduk merupakan kumpulan manusia dalam suatu wilayah. Dinamika penduduk yaitu suatu proses perubahan penduduk secara terus-menerus yang mempengaruhi jumlah. Penyebabnya yaitu kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan juga budaya. Yang ketiga, faktor demografi, yaitu mempengaruhi lajunya penduduk. Faktor demografi yang mempengaruhi lajunya penduduk, yaitu tingkat kelahiran dan juga tingkat kematian. Yang keempat, transisi demografi adalah berkembangnya keadaan peralihan penduduk yang semula relatif tetap, berkembang dengan pesat dan akhirnya menjadi tetap. Yang berikut gambaran dari ledakan penduduk, yaitu yang pertama terhadap kualitas penduduk dan yang kedua terhadap lingkungan dan ekologi. Yang kedua, konsep KB. KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Yang kedua, tujuan KB, yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dan terciptanya penduduk yang berkualitas. Yang ketiga, sasaran program KB, yaitu sasaran langsung yaitu pasangan suami istri. Yang kedua, sasaran tidak langsung yaitu tenaga medis. Yang ketiga, ruang lingkup program KB, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang kedua, konseling. Yang ketiga, pelayanan infertilitas. Yang keempat, pendidikan seks. Yang kelima, konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan. Yang berikut, manfaat usaha KB dipandang dari segi kesehatan adalah salah satu usaha untuk menurunkan angka kematian dan kelahiran ibu, kesakitan dan kematian ibu yang semakin tinggi akibat kehamilan yang dialami wanita. Ya baik, kita masuk ke materi yang ketiga, alat kontrasepsi metode sederhana. Alat kontrasepsi metode sederhana terdiri atas dua, yang pertama tanpa menggunakan alat dan yang kedua menggunakan alat. Yang pertama tanpa menggunakan alat yaitu senggama terputus atau introitus coitus. Yang kedua pembilasan pasca senggama. Yang ketiga metode amenor laktasi. Yang keempat pantang berkala. Yang kelima metode suhu basal dan yang terakhir lendir serviks. Yang kedua menggunakan alat yaitu ada dua. Yang pertama bagi pria yaitu kondom. Yang kedua bagi wanita yaitu diafragma vaginal, cervical cup, dan kondom wanita. Ya baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, konseling KB. Konseling KB adalah percakapan tatap muka antara klien dengan konselor yang diselenggarakan dengan sengaja dengan tujuan membantu klien tersebut membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi dan keinginannya serta pilihannya berdasarkan informasi yang lengkap tentang alat-alat kontrasepsi. Yang berikut jenis-jenis konseling KB ada tiga. Yang pertama konseling umum, yang kedua konseling spesifik, dan yang ketiga konseling pra dan pasca tindakan.
Yang ketiga, tindakan konseling. Ada dua cara. Yang pertama, gut hair. G atau greet, yaitu memberikan salam pada saat dimulainya konseling. Yang kedua, A atau ask, yaitu bertanya mengenai keluhan. 3. Tell. T atau tell, yaitu memberitahukan persoalan pokok. Yang keempat, H atau help, yaitu membantu klien dalam memecahkan masalah. Yang keempat, E atau explain, yaitu menjelaskan cara yang dipilih dengan hasil yang akan didapatkan. Yang terakhir, R atau refer, yaitu melakukan rujukan bila perlu. Cara yang kedua yaitu SATUTUJU 17 dengan singkatan SA, sapa dan salam. T, tanyakan informasi. U, uraikan mengenai pilihan. TU, bantu klien berpikir. J, jelaskan secara lengkap. Dan U, kunjungan ulang atau rujukan bila perlu. Yang berikut tahapan konseling dalam pelayanan KB. Ada 5. Yang pertama, kegiatan KIE. Yang kedua, kegiatan bimbingan. Yang ketiga, kegiatan rujukan. Yang keempat, kegiatan komunikasi interpersonal dan konseling. Yang kelima, kegiatan pelayanan kontrasepsi. Yang terakhir yaitu macam-macam alat kontrasepsi. Yang pertama, kondom. Yang kedua, diafragma. Yang ketiga, susu KB. Yang keempat, suntikan KB. Dan yang terakhir, pil KB. Ya baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu alat kontrasepsi metode modern. Alat kontrasepsi metode modern adalah metode atau macam-macam usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan, yaitu terdiri atas 1. Metode operasi, yaitu dengan vasektomi dan tubektomi. Yang kedua, implan. Yang ketiga, alat kontrasepsi dalam rahim. Yang keempat, suntikan. Yang kelima, pil KB. Yang keenam, kondom. Dan yang terakhir, amenor laktasi. Ya baik, selanjutnya materi mengenai sub kontrasepsi pil KB. Sub kontrasepsi pil KB terdiri atas yang pertama, pokok bahasan, yaitu kontrasepsi pil KB. Yang kedua, sub pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengertian kontrasepsi pil KB. Yang kedua, macam-macam pil KB. Yang ketiga, manfaat pil KB. Yang keempat, indikasi dan kontraindikasi pil KB. Yang kelima, efek samping pil KB. Dan yang keenam, cara pemakaian pil KB. Yang ketiga, sasaran, yaitu wanita usia reproduksi. Yang keempat, hari dan tanggal. Yang kelima, waktu. Yang keenam, tempat. Dan yang ketujuh, tujuan. Tujuan ada 2. Yang pertama, tujuan umum, yaitu mampu memahami tentang pentingnya kontrasepsi pil KB. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian kontrasepsi pil KB. Yang kedua, menjelaskan macam-macam pil KB. Yang ketiga, menjelaskan manfaat pil KB. Yang keempat, menjelaskan indikasi dan kontraindikasi pil KB. Yang kelima, menjelaskan efek samping pil KB. Dan yang terakhir, menjelaskan cara pemakaian pil KB. Yang berikut metode pembelajaran, yaitu dengan cara ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Yang berikut metode penyuluhan, yaitu dengan menggunakan PowerPoint. Yang berikut rencana kegiatan, terdiri atas pembukaan, yaitu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan masalah, dan melakukan kontrak waktu. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu yang pertama, menjelaskan materi mengenai pengertian kontrasepsi pil KB, macam-macam pil KB, manfaat pil KB, indikasi dan kontraindikasi pil KB, efek samping pil KB, dan cara pemakaian pil KB. Yang berikut diskusi, tanya jawab, penutup, memberikan salam penutup, dan juga usul dan saran. Evaluasinya yaitu ibu mampu menjelaskan tentang pengertian kontrasepsi pil KB. Yang kedua, mampu menjelaskan macam-macam pil KB. Yang ketiga, mampu menjelaskan manfaat pil KB. Yang keempat, mampu menjelaskan indikasi dan kontraindikasi pil KB. Yang keempat, mampu menjelaskan efek samping pil KB. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan cara pemakaian pil KB.
baik, selanjutnya kita masuk ke sub KB. Yang pertama pokok bahasan alat kontrasepsi, yang kedua sub bahasan kontrasepsi suntik, yang ketiga tempat, yang keempat sasaran pasangan usia subur, yang kelima waktu, yang keenam tujuan instruksional umum, yaitu untuk mengetahui macam-macam kontrasepsi suntik yang dapat digunakan pasangan usia subur. Tujuan instruksional khusus, yaitu yang pertama mengetahui pengertian KB dan kontrasepsi, yang kedua manfaat kontrasepsi suntik, yang ketiga macam-macam kontrasepsi suntik, dan yang terakhir kekurangan dan kelebihan kontrasepsi suntik. Yang berikut strategi yaitu ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan yaitu leaflet dan materi yang terlampir. Kegiatan terdiri atas pembuka yaitu salam pembuka. Isinya yaitu berisi tentang menjelaskan pengertian KB dan kontrasepsi, menjelaskan manfaat kontrasepsi suntik, menjelaskan macam-macam kontrasepsi suntik, dan menjelaskan kekurangan dan kelebihan kontrasepsi suntik KB. Diskusinya, tanya jawab, penutupnya yaitu menyimpulkan hasil penyuluhan, memberikan salam dan saran. Evaluasinya yaitu dapat menjelaskan pengertian KB dan kontrasepsi, dapat menjelaskan manfaat kontrasepsi suntik, dapat menjelaskan macam-macam kontrasepsi suntik, dan dapat menjelaskan kekurangan dan kelebihan kontrasepsi suntik. Ya baik, selanjutnya kita masuk ke sub masa subur, yaitu pokok bahasan cara menghitung masa subur. Sub pokok bahasan yang pertama pengertian masa subur, yang kedua tujuan dari menghitung masa subur, yang ketiga tanda dan gejala masa subur, yang keempat cara menghitung masa subur, yang kelima pemeriksaan masa subur, dan yang keenam asupan yang diperlukan pada masa subur. Yang ketiga sasaran pasangan usia subur, yang keempat waktu, yang kelima hari atau tanggal, yang keenam tempat, yang ketujuh tujuan umum, yaitu dapat mengetahui dan mampu memahami tentang perhitungan masa subur. Yang kedelapan tujuan khusus, dapat menjelaskan pengertian masa subur, tujuan dari menghitung masa subur, tanda dan gejala masa subur, cara menghitung masa subur, pemeriksaan masa subur, dan asupan yang diperlukan pada masa subur. Materi penyuluhan yaitu menjelaskan tentang pengertian masa subur, tujuan dari menghitung masa subur, tanda dan gejala masa subur, cara menghitung masa subur, pemeriksaan masa subur, dan asupan yang diperlukan pada masa subur. Media yang digunakan yaitu PowerPoint dan leaflet. Kegiatan pembukaan, salam pembuka. Pelaksanaan yang pertama menjelaskan tentang pengertian masa subur, tujuan dari menghitung masa subur, tanda dan gejala masa subur, cara menghitung masa subur, pemeriksaan masa subur, dan asupan yang diperlukan pada masa subur. Evaluasi menanyakan kembali materi yang dijelaskan. Terminasi mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Ya baik, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu sub KB kondom. Yang pertama pokok bahasan alat kontrasepsi, sub pokok bahasan pengertian kondom, cara kerja kondom, efektivitas kondom, manfaat kondom dan manfaat non kontrasepsi, kekurangan kondom dan cara pemakaian kondom. Yang ketiga sasaran yaitu usia produktif, yang keempat waktu, yang kelima tempat, yang keenam hari dan tanggal, yang ketujuh tujuan umumnya yaitu dapat memahami alat kontrasepsi kondom, yang kedelapan tujuan khususnya yaitu menyebutkan kembali pengertian kondom, cara kerja kondom, efektivitas kondom, manfaat non kontrasepsi kondom, kekurangan kondom dan cara pemakaian kondom. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan tanya jawab. Metode
pembelajaran yaitu leaflet. Kegiatan penyuluhan terdiri atas pembukaan, salam pembuka, dan juga waktu yang dikontrakan. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu menjelaskan tentang pengertian kondom, cara kerja kondom, efektivitas kondom, manfaat non-kontrasepsi kondom, kekurangan kondom, dan cara pemakaian kondom. Diskusinya berupa tanya jawab. Penutupnya salam penutup dan juga usul dan saran. Evaluasi yaitu post test secara lisan.